Daripada gibahin orang, mending ngomongin mainan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Dit Onion, dan kali ini kita bakal ngomongin Revoltech Gurren Lagann. Dan ini tuh versi full drill lice. Ya, semoga aku nggak salah spellingnya ya. Yang di badannya itu banyak bornya gitu ya. Versi ketika dia ngeluarin salah satu skill ultinya dia gitu. Dan ini tuh juga termasuk barang yang lama banget ya. Dari boxnya juga sebenarnya udah kerasa sih, usang banget ini boxnya. Yang pasti karena ini barang lama, harganya juga dulu sangat-sangat bersahabat. So, nggak usah banyak omong lagi, langsung aja kita buka boxnya. Let's go! Oke, langsung aja kita buka mainannya. Nah, mainan itu rilis tahun 2008, jadi sekitar 10 tahun lebih gitu ya. 2008 bulan Agustus. Nah, di sini tuh ada label harganya 190.000, yang mana harga yennya ketika rilis itu 1.900 atau sekitar 200 ribuan gitu ya. Yang kita dapat dari dalam boxnya sebenarnya aksesoris ini ya, sesuai di gambar di boxnya. Kalau misalnya lengkap, ada beberapa optional hand part, ada muka tambahan, ada board yang gede juga, ada stand base juga, kemudian ada kacamata yang bisa dipakai buat senjata. Nah, ini tapi di sini stand base-nya nggak lengkap ya. Yang bagian bawahnya itu, yang base-nya itu hilang entah kemana gitu. Nah, ini dia mainan Gurren Lagann-nya, masih ada di blister. Jadi langsung aja kita buka blisternya. Nah, ini dia Gurren Lagann setelah keluar dari boxnya. Secara desain dari mainan ini tuh emang agak kurang asik ya buat di pose. Secara di sekujur badannya ini nongol bor-bor yang random banget tempatnya, jadi agak ribet juga ketika diposein karena emang bornya ini ganggu banget. Dari segi mainan sendiri ini udah cukup bagus untuk keluaran tahun 2008. Catnya masih cukup awet meski beberapa ada yang pudar gitu merahnya dan banyak debu yang nempel gitu. Cukup susah juga buat dibersihkan meski udah dicuci, dia tetap balik lagi debunya. Jadi kayak ngebuat catnya ini jadi lebih jelek kelihatannya, tapi overall aku nggak ngeliat minus di mainan ini. Seperti selayaknya mainan Revoltech yang lain, khas sendi Revoltech yang ratchet joint ini harusnya ngebuat mainan ini jadi lebih bagus artikulasinya, atau bisa dibilang cukup asik saat dibikin dynamic pose gitu. Tapi sayangnya itu semua nggak berlaku di mainan ini, karena seperti yang aku bilang di awal tadi ya, bor yang nongol secara random ini cukup ganggu buat di artikulasinya. Cukup sayang banget ya, karena memang nilai plus Revoltech ini biasanya ada di artikulasi sendi ratchet joint ini. Kelebihan dari sendi ratchet jointnya Revoltech ini biasanya ada di artikulasi yang luwes banget, bisa dynamic pose, dan untuk kurun waktu yang cukup lama dia nggak bakal loose atau longgar gitu ya. Di kebanyakan mainan Revoltech yang aku temuin pakai ratchet joint itu ya seperti itu ya teman-teman. Nah, kekurangan dari sendi Revoltech ini biasanya ada di penempatannya. Jadi ada beberapa bagian tubuh di mainan ini tuh kayak nggak enak dilihat cuman karena sendi bulat-bulat yang gede itu. Dan lagi biasanya mainan Revoltech ini susah banget buat di pose berdiri tegap. Kodratnya sih emang di pose dynamic gitu ya kayaknya. Nah, berikutnya kita ke artikulasi. Yang pertama dari kepalanya, nunduk ke bawah, ke atas. Kemudian bisa diputer-puter, yang harusnya bisa diputer 360 derajat ya, kanan kiri gitu. Berikutnya ke bagian tangan, ke samping segitu jauh. Kemudian ke depan. Ke belakang dan bisa muter 360 derajat. Nah, itu kacamata depannya copot ya. Terus lengan bagian atasnya bisa diputer-puter dikit aja. Untuk sikunya bisa 90 derajat, shoulder padnya juga bisa diputer ya. Kemudian di pergelangan tangannya juga cukup luas, ke depan, ke belakang, ke bawah, ke atas kayak gitu ya. Dan bisa diputer-puter juga, cuman kehalang sama bornya itu ya di bagian lengan tangannya. Kita pasang dulu kacamatanya yang gampang copot ini. Oke. Kemudian badan bagian atasnya ya bisa diputar kanan kiri, tarik ke bawah, kemudian ke atas, nggak begitu luas untuk ke bawah ke atasnya.
Celananya bisa digeser ke samping kayak gitu, bukan digeser sih, ditarik ke samping ya, terus kemudian ditarik ke depan, belakang, diputer-puter gitu juga bisa. Celana bagian depannya cuman ditarik ke depan dikit aja. Kemudian kakinya ke depan segitu jauh. Kemudian ditarik ke belakang, kehalang celananya itu ya. Terus lututnya bisa lebih dari 90 derajat meskipun single join. Bisa diputer-puter juga paha bagian atasnya. Kemudian di belakangnya ini juga ada artikulasinya ya, yang aku nggak begitu paham juga mekanismenya sebenarnya buat apa gitu ya. Yang intinya buat lebih dynamic pose saja sih harusnya. Terus di pergelangan kakinya nih bisa ditarik ke bawah, bentar ngeblur dikit. Oke, tarik ke bawah, ke atas. Cukup maksimal juga ke atasnya. Dan bisa digeser-geser dikit gitu ya, samping kanan kiri. Selanjutnya aksesoris yang kita dapat, yang pertama ada muka tambahan. Jadi di dalam boxnya ada 2 muka gitu ya totalnya. Nah ini muka kayak yelling face gitu, tapi dia kayak gigit gigi gitu loh. Jadi muka sebel atau muka battle lah ya intinya. Nah ini entah kenapa kacamatanya gampang copot ya, kita pasang dulu. Nah jadi ini dia mukanya, kita dapat 2 totalnya. Kurang lebih bedanya kayak gini ya. Yang satu muka ekspresinya default atau biasa aja atau ekspresi diam aja. Yang satunya ekspresinya kayak sebel gitu. Kita anggap muka battle gitu ya. Masangnya gampang aja, kita tinggal copot muka yang default, kita tinggal pasang lagi muka yang sebel itu tadi. Nah kurang lebih kayak gini ya bedanya. Oke, kita pasang dulu kacamatanya. Berikutnya kita dapat beberapa opsional tangan yang nggak semua tangan kanan kiri dapat sih. Jadi ada yang kanan dapat, ada yang kiri nggak dapat gitu. Nah yang pertama ada tangan nunjuk ya untuk signature pose-nya dia. Kemudian dapat tangan untuk memegang sesuatu, tangan semi kebuka gitu, tangan semi kebuka gitu. Kemudian dapat tangan kebuka yang untuk di tangan kirinya dia. Dan untuk masangnya gampang aja, kita tinggal copot tangan yang di Gurren Lagann, terus kita pasang tangan yang kita inginkan. Yang entah kenapa ini kameraku agak ngeblur gitu ya, nggak agak sih, emang ngeblur gitu. Dan untuk masang tangannya ini ternyata cukup alot juga, cukup keras juga, lubangnya kayak berasa sempit banget gitu. Entah karena mungkin memang udah lama nggak dimainin juga gitu ya, jadi kayak lubangnya mengkerut gitu. Jadi ya gitu deh, agak susah memang masangnya. Nah kurang lebih kayak gini ketika dia pakai tangan yang kebuka. Ketika dia pakai tangan buat pegang sesuatu atau pegang senjata. Ketika dia pakai tangan yang default atau tangan mengepal. Dan terakhir untuk tangan yang nunjuk atau buat signature pose-nya dia ya. Dan masih ngeblur dong kameranya. Oke, berikutnya kita dapat aksesoris kacamata yang gede. Untuk senjatanya dia ya, untuk dilempar gitu, semacam bumerang gitu kalau nggak salah. Nah ini kacamata yang kecil yang dari tadi jatuh, terus kita taruh aja ya, kita pasang kacamata yang gede. Dan masih ngeblur dong kameranya. Kita benerin dulu kameranya. Nah kurang lebih kayak gini ya, ketika dia pakai senjata yang macam bumerang ini, atau kacamatanya dia ketika dicopot dan jadi gede. Dan aku lebih suka ngeposein dia ketika kayak mau ngelempar gitu loh, kayak lebih keren aja gitu. Daripada ketika dia udah ngelempar kacamatanya atau bumerangnya ini. Nah ketika kita pakein dia senjatanya atau bumerangnya atau kacamatanya itu kan ada lubang di tengah di visor di dadanya itu ya. Nah ini kita dapat part yang nggak ada lubangnya, jadi kayak nutupin bolongnya gitu ya. Jadi lebih realistis aja kelihatannya. Penting nggak penting sih, tapi ya udahlah ya, orang dikasih kok dari Revoltech.
Nah, ini perbedaan ketika dia pakai kacamata. Ketika kacamatanya dicopot dan di tengahnya ada lubangnya, dan di samping sendiri itu ketika nggak ada lubangnya. Nah, terakhir kita dapat bor yang gede yang bisa dipakai untuk aksesoris juga. Dan kalau dicopot ini kan bornya ada lubangnya. Nah, lubangnya itu bisa dicolokin di tangan Gurren Lagann-nya itu ya. Jadi kayak dia pegang bor gede gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Keren banget sih ini. Meskipun di lengannya ada bor kecil 2 itu ya, jadi kayak agak susah buat diposein, dipasangin dan dipasangin sih lebih tepatnya. Nah, yang terakhir kita dapat ini stand base yang bawahnya itu harusnya ada tatakannya gitu. Nah, kayak gini, kayak di foto di boxnya itu, tapi ini tatakannya nggak ada ya teman-teman. Jadi kayak hilang gitu entah kemana. So ini stand base-nya jadi useless sebenarnya karena memang nggak ada tatakannya, jadi pakai stand base yang lain juga bisa. Nah, terakhir perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Kemudian perbandingan tinggi dengan SHF Zero One dan Figma Link seperti biasanya. Nah, itu dia teman-teman mainan Revoltech Gurren Lagann yang udah kita gibahin di video kali ini. Di mainan ini yang paling aku suka sebenarnya di ketahanannya ya, atau bisa dibilang durability-nya itu cukup bagus. Mengingat mainan ini tuh udah lama banget rilisnya dan umurnya udah 10 tahun lebih gitu ya. Meskipun ada beberapa bagian yang catnya mulai pudar dan banyak baret halus juga, persendian dari mainan ini tuh nggak ada yang loose sama sekali teman-teman. Jadi untuk mainan ini yang bisa dibilang tua itu lumayan keren sih. Untuk aksesoris, build quality, molding, sculpting ya standar lah ya. Harga yen-nya sendiri juga udah murah ya waktu dia rilis, dan pada zamannya ini juga emang cukup worth it buat dibeli sih. Menurutku untuk ukuran mainan robot-robotan series Gurren Lagann, Revoltech ini udah paling bener dari penilaianku di berbagai faktor mainan itu sendiri. Harganya murah, artikulasinya bagus, aksesorisnya cukup, detailnya juga lumayan bagus. Gak cuman di Gurren Lagann Full Realize ini aja ya yang menurutku bagus, tapi di form-form lain keluaran Revoltech untuk series Gurren Lagann ini sendiri juga udah cukup bagus-bagus. Dan bisa dibilang komplit juga Revoltech ngeluarin series Gurren Lagann-nya. Nah, di akhir video ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel ini, mulai dari nontonin videonya, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi. Kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.